Bab 937. Perencanaan 10 tahun. Mata semua orang tertuju pada Kingston Jiang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kingston Jiang telah menghilang tanpa jejak, tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Busrandu memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Bos Jiang, ada apa?" Ini benar-benar masalah besar." Kingston Jiang ekspresinya menjadi serius, memandang orang-orang di villa, dan berkata, "Belantara selatan kota N akan merdeka, aku butuh bantuan kalian." "Apa?" Kata-kata Kingston Jiang mengejutkan banyak orang. "Merdeka? Kota N ingin merdeka?" Beberapa orang memandang Kingston Jiang dengan curiga. Jika Kingston Jiang ingin menjadi Wang, dia sudah melakukannya 4 tahun lalu, dan dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Bagaimana bisa Belantara Selatan memerdekakan diri sekarang? Orang-orang ini adalah mantan orang kepercayaan Kingston Jiang dan mereka benar-benar dapat dipercaya. Kingston Jiang juga tidak menyembunyikannya. Dunia akan berubah. Dia menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang belum pernah melihat Kingston Jiang seperti ini. Mereka semua memandang Kingston Jiang dan mendengarkan dengan seksama kata-kata Kingston Jiang. "Kalian semua petarung, dan kalian tahu lebih dari orang biasa. Dalam 10 tahun ke depan, lingkungan bumi akan terus memburuk, segel akan dibuka, energi spiritual akan dipulihkan, dan monster, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan lahir." Kingston Jiang menceritakan semua tentang segel. Semua orang tercengang setelah mendengarnya. "Hah? Kak Kingston, apakah kamu bercanda? Mungkinkah babi hutan dan ular sanca yang muncul beberapa waktu lalu semuanya terkait dengannya? Jika ini masalahnya, bukankah akhir zaman akan datang?" Beberapa orang ekspresinya pun tidak percaya. Bukannya mereka tidak percaya, tapi ini luar biasa. "Benar." Kingston Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah berdiskusi dengan Raja Baru dan Raja Tua. Aku akan mundur ke Belantara Selatan, memilih kemerdekaan, dan mendirikan negara baru. Dengan Belantara Selatan kota N sebagai basis, aku menduduki beberapa negara kecil di sekitarnya dalam waktu sesingkat mungkin, dan mulai membangun negara, membangun kota, membangun benteng, menyimpan makanan, dan bersiap untuk menghadapi kiamat yang muncul setelah 10 tahun. Kingston Jiang mengutarakan rencananya. Semua orang khusyuk ekspresinya. Di era damai, mereka sekarang diberitahu bahwa akhir zaman akan datang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? "Bos Jiang, aku mendengarkanmu." Busrandu berbicara lebih dulu. "Aku juga mendengarkan bos." "Bos, kamu perintahkan. Apa yang perlu kita lakukan, katakan saja." Dulu, 8 naga langit, sekarang penanggung jawab Aula Naga, semua berbicara. Bahkan bos hantu dan Fang Yongji berkata, "Aku sudah tua, jika perlu aku untuk melakukan apa saja, beri aku instruksi." "Baik." Kingston Jiang segera berkata, "Pasukan Aula Naga, segera mundur dari negara lain, bawa harta ke Belantara Selatan." Kingston Jiang mulai memberi perintah. Setelah bertemu dengan orang-orang ini, Kingston Jiang pergi mencari Bloody dan meminta Bloody untuk mengundurkan diri dari Putra Surgawi dan menuju ke Belantara Selatan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Setelah menyelesaikan insiden ibu kota, Kingston Jiang kembali ke Jiangzhou lagi. Jiangzhou, sebuah perusahaan internasional. Lantai atas, kantor CEO. Kingston Jiang duduk di kantor dan menunggu. Tik, tik, tik. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh lantai terdengar. Kingston Jiang mendengar suara itu dan melihat seseorang mengenakan setelan profesional dan bertubuh ramping. Wanita cantik itu masuk. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan rambut keriting merah besar dan wajah halus, cantik dan murah hati, anggun dan menawan. Tamu langka. Kintiasu berjalan dan duduk di kursi kantor, dengan kaki diangkat ke atas, memandang Kingston Jiang yang duduk di samping, dengan senyum yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya yang tanpa cacat, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Bukankah kamu hidup dalam pengasingan?"
Kenapa kamu tiba-tiba datang ke Jiangzhou hari ini? Dalam beberapa tahun terakhir, Kintiasu telah bekerja dan mengabaikan dunia seni bela diri kuno. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi pada dunia seni bela diri kuno. Sekarang, dia dalam keadaan jaya. 3 tahun lalu, setelah dia bergabung dengan perusahaan, dia hanya seorang salesman kecil. Hanya dalam 3 tahun, dia naik ke posisi CEO. Kingston Jiang memeriksa waktu, sekarang hampir tengah hari. Aku selalu ingat, aku masih berhutang traktir makan kamu, apakah hari ini ada waktu? Kingston Jiang tersenyum. Dia terlalu malu untuk datang mencari Kintiasu. Minta bantuan Kintiasu setiap kali terjadi sesuatu. Namun, sekarang adalah periode luar biasa, yang terkait dengan kehidupan dan kematian kaum manusia. Dia tetap datang dengan menebalkan muka. Kintiasu melihat waktu, sedikit ragu-ragu, dan berkata, masih ada pertemuan yang harus diadakan. Karena Tuan Muda Jiang telah datang jauh-jauh ke Jiangzhou untuk mengundang aku makan, jika aku tidak menghargainya, itu akan terlalu tidak tahu diri. Saat dia berkata, dia berdiri dan memberi isyarat silakan dengan murah hati, ayo pergi. Kingston Jiang berdiri. Keduanya meninggalkan kantor bersama. Jiangzhou, restoran barat kelas atas. Sebuah ruang pribadi. Kintiasu memegang arak anggur merah dan menyesapnya, katakan, ada apa? Tidak apa-apa, hanya untuk menceritakan kembali masa lalu. Apakah aku belum mengenalmu? Jika tidak ada apa, aku pergi dulu. Kintiasu tersenyum tipis, dan berdiri ketika dia berkata. Kingston Jiang segera berkata, benar-benar ada hal kecil. Kintiasu memegang anggur merah, memandang Kingston Jiang, dan menunggunya melanjutkan. Kingston Jiang berkata, aku berencana untuk kembali ke dunia persilatan. Aku akan mendeklarasikan kemerdekaan kota N Belantara Selatan dan membentuk negara baru. Apa? Kintiasu berdiri dengan kaget. Jangan ribut, duduk. Kintiasu duduk dan menatap Kingston Jiang dengan serius, apakah kamu bercanda? Kau pikir aku bercanda? Tidak ada angin dan hujan, kenapa kamu mau memerdekakan Belantara Selatan kota N? Dunia telah berubah. Kingston Jiang ekspresinya menjadi khusyuk. Segera setelah itu, dia menceritakan urusan tanah tersegel, dan dia juga mengatakan apa yang perlu dia lakukan setelah kemerdekaan. Kintiasu mendengarkan dengan seksama. Kingston Jiang mengatakan ini seolah-olah itu adalah cerita fiksi ilmiah. Jika ditulis sebagai buku, itu pasti luar biasa. Namun, melihat ekspresi serius Kingston Jiang sepertinya tidak bercanda. Dia adalah wanita yang cerdas, dia tidak bertanya mengapa ini terjadi, tetapi bertanya dengan lugas, apa yang harus aku lakukan? Kingston Jiang berkata, aku ingin kamu kembali dan memimpin asosiasi dagang New Era lagi, tanpa merugikan perekonomian negara Dacia, tariklah dana untuk masuk ke Belantara Selatan. Aku ingin mengembangkan Belantara Selatan secepatnya. 10 tahun, aku butuh Belantara Selatan kota N yang berbeda. 10 tahun, aku butuh ibu kota baru, ibu kota di mana kaum manusia negara Dacia benar-benar bisa berdiri di masa depan. Waktunya sangat singkat, dan membutuhkan banyak dukungan. Tidak cukup hanya memiliki uang, juga membutuhkan banyak talenta profesional, arsitek, dan sebagainya. Ketika Kingston Jiang mengatakan ini, Kintiasu tidak ragu-ragu, mengangguk dan berkata, oke, aku setuju. Kintiasu setuju, dan Kingston Jiang menghela nafas lega. Oh ya, kamu dan Klu. Kintiasu memandang Kingston Jiang. Begitu dia melihat Kingston Jiang, dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Kingston Jiang dan Klu Tang. Bagus sekali. Kingston Jiang berkata, Klu baru saja melahirkan. Apa? Kintiasu terkejut, dan bertanya, benarkah? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Selamat. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu dalam beberapa tahun terakhir? Apakah kamu sudah menikah? Aku. Kintiasu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
Tidak ada yang cocok, jangan khawatir. Bagaimanapun, aku bisa hidup lebih lama dan hidup abadi setelah meminum darah naga. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, aku seharusnya bisa bertemu orang yang cocok. Bersambung.